Rafai, apakah kamu sudah memberitahu polisi? Tidak. Tapi kenapa? Kau tahu betul, nyawa Emaan bisa dalam bahaya. Santai, tolong, santai saja. Tidak ada langkah yang harus diambil secara tergesa-gesa. Semua orang tahu Inspektur Kabir sedang mencari Emaan. Hal yang perlu kita lakukan sebelum melapor ke polisi, kita harus menyembunyikan Iman. Sembunyikan Emaan, tapi di mana? Saya yakin Anda bisa. Pergi ke rumahku, kamu bisa tinggal di sana. Ya kamu bisa, Iman. Dia benar tentang hal itu. Ini akan benar. Tidak. Tidak penting melibatkan polisi. Mengapa? Akankah kita melaksanakan tugas polisi? Aku akan bertarung. Ayolah, Iman. Jika kamu menganggap dirimu berbahaya, kamu tidak berbahaya. Oke. Seekor singa betina yang terluka, mengubah orang yang menyerangnya menjadi beberapa bagian. Iman, tolong, santai saja. Aku katakan padamu, setiap langkah yang salah dapat berakibat buruk, menempatkan kita dalam bahaya. Aku tidak akan pergi dari sini. Jika kamu tidak akan pergi dari sini, kemudian Inspektur Kabir akan harus terlibat dalam semua hal. Itu tidak mungkin. Apa yang akan Anda katakan kepada polisi? Siapa orang itu? Mengapa dia datang ke sini? Santai. Aku akan melihat semuanya. Pada saat ini, keamanan Anda sangat penting. Imaan jangan ngotot. Mohon setuju dengan kami. Yang kau pikirkan hanyalah kematian ayah, menjadi kematian alami pada waktunya. Tapi saya tidak setuju dengan hal itu. Pada ayah ada di rumah, dan hanya Zoha yang bersamanya di rumah. Dan kenapa Zoha tidak pergi ke pesta pernikahan bersamamu? Dan jika dia tidak pergi dengan sengaja, kemudian apa tujuannya tinggal kembali? Ibu, dengarkan. Ya, Aku ingin pergi ke rumah ibuku hari ini. kamu ingin pergi ke sana hari ini. Ya, Baiklah, kamu bisa pergi ke sana. Saya juga harus pergi ke suatu acara di malam hari. Kamu akan bosan sendirian di rumah. Pertama, sarapan dulu, lalu Salman bisa mengantarmu. Ayo, duduklah. tidak, Bu. Sebenarnya, aku butuh waktu untuk bersiap. Bisakah saya pergi dengan supirnya? Baiklah, Zoha kamu kembali. Mengapa kamu kembali? Dengan baik. Ya, Ibu, dengan baik. Ibu harus pergi ke Hyderabad tiba-tiba. Apa yang akan saya lakukan di sana? Oleh karena itu, saya kembali. Senang sekali kamu kembali. Jika kamu kembali sedikit lebih awal, kamu bisa pergi bersama kami. Baiklah, kamu bisa melakukan satu hal. Anda bisa bersiap-siap. Kami bisa menunggumu di sini. Tidak, Ibu. Kamu tahu kondisiku dengan baik. Saya bisa beristirahat di rumah. Baiklah, kamu bisa tinggal dan beristirahat di rumah. Anda bisa dengan mudah berganti pakaian. Makanannya ada di kulkas, dan Wahab juga ada di rumah. Baiklah, kamu bisa menikmati makananmu. Oke, Ibu. Ayah telah menjadi sasarannya. Zoha telah membunuhnya. Dan dia melakukan semua ini karena ayah telah mengetahui kebenaran tentangnya. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ayo sayang, ayo. Apa yang kamu lihat? Anggap saja itu milikmu sendiri. Datang, bagaimana caranya? Dilas. Datang.
Apa yang Anda pikirkan? Aku sedang berpikir. Aku membuat kesalahan besar dengan meninggalkan rumah orang tuaku. Aku tertipu oleh cinta dengan buruk. Gadis-gadis malang seperti kita harus pergi dari satu tempat ke tempat lain seperti kita. Ketika kita mengambil langkah apapun dalam keadaan emosional, keputusan itu sebagian besar salah. Emosi karena jatuh cinta membuatmu tinggalkan rumah orang tuamu. Kesalahan yang kamu bicarakan, kamu meninggalkan rumah Ava karena satu kesalahannya. Kamu meninggalkan rumahnya dan kamu meninggalkan hubungan itu. Itu adalah kesalahan yang jauh lebih besar. Kamu membuat dirimu sendiri-sendirian, membuat kesalahan besar. Sekarang ingat ini, wanita sendirian, seperti layang-layang yang dipotong. Semua orang mencoba untuk mendapatkannya. Dan Maan, sayang, jika Anda mendengarkan saran saya, kamu harus kembali ke rumah Ava. Aku akan mati tapi aku tidak akan pernah kembali padanya. Baiklah, dengarkan. Hormati sayang. Seperti ini, kamu sekarat setiap menit. Apa yang kamu pikirkan adalah harga dirimu sendiri. Hanya kamu yang bersikeras. Itu adalah egomu. Kamu akan menjadi hampa seperti ini. Dengarkanlah sayang. Aku mengatakan ini kepadamu sebagai seorang ayah. Mendengarkan, kamu harus kembali ke Ava. Dia akan menjagamu. Dia akan memberimu perlindungan. Aku katakan padamu, aku akan hidup sendiri dan mati sendiri. Jika kamu masih bersikeras, aku akan pergi dari sini juga. Tidak, tenang. Kamu hanya tinggal di sini. Saat ini saya ingin persetujuan Anda. Oke, tenang saja sekarang. Janjikan padaku, kamu akan menemukan orang itu dan membawanya kepadaku. Orang yang mengambil putriku dariku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuhnya saja. Astaga, Iman, tolong, cobalah untuk mengerti. Kami tidak membutuhkan orang itu untuk saat ini. Kita harus menemukan putrimu sekarang. Kita harus menyelamatkannya. Tolong, santai saja. Itu adalah janjiku. Aku akan pergi dan menemukannya. Jangan khawatir sekarang. Biarkan aku menunjukkan kamarmu. Datang, mari ikut saya. Ayolah sekarang, sayang, datang. Datang. Ayo, Tuan Inspektur. Salam. Silakan duduk. Baiklah kalau begitu, katakan padaku masalah apa yang sedang Anda hadapi? Rafai. Anda, kamu harus memberitahu. Oke. Baiklah, Tuan Inspektur. Masalah yang sedang dihadapi adalah Imaan meneleponku. Dia memberitahuku bahwa ada seorang pria mencari-carinya. Dia bahkan sampai ke tempat dia tinggal. Dia juga memberitahuku bahwa pria itu adalah orang yang sama. Dialah yang menculik putrinya. Oke. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu bisa mencari orang itu. Dia bisa menjadi bahaya bagi Emaan. Jelas sekali. Dari caramu memberitahuku, sepertinya hidup Emaan dalam bahaya. Tapi bagaimana aku akan mencari orang itu? Karena aku bahkan tidak tahu itu. Di mana Emaan? Jika aku tahu tentang Emaan, aku akan bisa menemukan orang yang mengikutinya. Sebenarnya Pak Inspektur juga ada seorang laki-laki yang datang ke rumah kami. Dan dia bertanya kepada penjaga gerbang tentang jumlah orang yang tinggal di sini. Aku melihat orang itu. Dan saya yakin dia adalah orang yang sama yang mengikuti Eman berkeliling. Dan dia datang untuk melihat, untuk Emaan. Apa yang kau katakan? Mendengarkan, Zunaira mengatakan bahwa kamu bisa pergi dan temukan dia bisa mengenalinya untukmu. Dia akan mengenalinya. Dan, Tuan Inspektur, ada dua manfaatnya. Pertama, bisa jadi itu, Emaan akan tetap aman dan kedua, dengan cara ini, kamu akan dapat menemukan putri kami. Anda meminta saya untuk mengambil tindakan tanpa bantuan apapun. Sampai Emaan tidak mau maju. Bagaimana saya bisa mencari orang tersebut? Di mana saya akan menemukannya? Tuan Inspektur, Anda harus mencoba menemukan orang itu. Sekitar Margop Ahmad. Karena siapapun dia tidak memiliki permusuhan pribadi. Tapi aku yakin dia seseorang yang disewa oleh Margop Ahmad. Anda menyalahkan Margop Ahmad. Langsung saja dengan mengatakan hal ini.
Tuan Inspektur, saya bertanya kepada Anda untuk melakukan investigasi Anda. Aku tidak menyalahkannya. Ini berarti kalian semua adalah tidak akan membawa Emaan maju. Tidak. Ketika kita tidak tahu di mana dia berada, bagaimana kami bisa memberitahu Anda? Tuan Rafai, biarkan aku memberitahumu satu hal dengan jelas. Meskipun kamu adalah milik hukum, kamu mengolok-olok hukum. Kalian semua tahu di mana Emaan berada. Oke, seperti yang kamu katakan, aku akan cari orang ini di sekitar Margop Chowdhury. Tapi aku tidak akan memberimu jaminan untuk menyelamatkannya dari dia. Sampai atau kecuali Emaan tidak keluar di tempat terbuka. Sekarang kepuasan Anda dan perbaikan Emaan adalah ini. Kamu harus menyerahkannya ke polisi. Aku berjanji padamu, aku akan mencoba meringankan hukumannya. Aku akan bersamamu dalam hal itu. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Oke. Datang, datang. Dengan baik, Salman. Kamu. Apakah Zoha bersamamu? Tidak, aku sendirian. Semuanya baik-baik saja. Apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa? Tidak bisakah saya datang sendiri? Tidak, tidak. Ya, kamu bisa datang. Masuklah ke dalam. Ayo, masuklah ke dalam. Duduk. Apa yang akan kamu miliki? Teh. Tidak, Bibi. Aku tidak butuh apapun. Tapi, tidak sayang. Tolong, ambil sesuatu. Aku beritahu kamu. Aku tidak butuh apapun. Ada apa? Kamu terlihat khawatir padaku. Ya, saya khawatir. Setelah kematian ayah, semuanya tersebar begitu saja. Ibu juga selalu menangis. Anda benar. Ketika seorang penatua rumah pergi, maka orang-orang yang tertinggal seperti ini. Baiklah kalau begitu, tolong ambil sesuatu sekarang. Bibi, hari ketika ayah meninggal, Zoha datang ke sini. Ya. Dia datang ke sini. Lalu mengapa dia kembali ke rumah? Dengan baik. Aku harus pergi ke Hyderabad. Tiba-tiba aku punya beberapa pekerjaan penting di sana. Ya, itu memang begitu. Ibu mertuaku sedang tidak sehat. Inilah alasannya. Baiklah kalau begitu. Apakah Anda punya sesuatu sekarang? Saya akan pergi dan ambil sesuatu. Masuklah ke dalam. Untuk apa kamu datang, Afak? Baiklah, aku datang. Sebenarnya aku datang untuk menemui Iman. Saya minta maaf, aku tidak bisa membiarkanmu bertemu dengannya. Tapi Paman Nasir, penting bagiku untuk berbicara padanya. Tanpa bicara masalah ini tidak bisa diselesaikan. Sejauh yang saya tahu, tolong coba untuk mengerti. Dia sangat kesal. Saya punya mencoba berbicara padanya tapi dia tidak. Dia tidak siap menerima apapun. Paman, tolong. Silakan, tolong, biarkan aku bertemu dengannya sekali saja. Silakan. Baiklah. Itu bagus tapi, silakan. Jangan mengatakan sesuatu yang akan memperburuk keadaan. Paman, aku berjanji padamu. Mari ikut saya. Terima kasih. Duduklah di sini. Terima kasih, Paman. Biarkan aku pergi dan memberitahunya.
Halo. Pergi dari sini. Dengar, Iman. Sampai kita tidak berbicara, masalah ini akan terus berlanjut. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Kamu menghukumku banyak karena kesalahan kecilku. Ya. Kamu membuat kesalahan kecil. Kamu memberiku perceraian. Iman. Aku hanya memberimu satu perceraian. Apa maksudmu itu hanya satu perceraian? Ketika kamu ingin membenciku, kau memberiku satu perceraian. Dan ketika kamu menyadari kesalahanmu, kamu datang untuk memberitahu hakmu. Kamu memberiku satu perceraian karena saya belum siap untuk mendengarkan lebih banyak lagi. Jika Anda belum siap untuk mendengarkan lagi, mengapa kamu tidak memaafkanku? Itu karena Afak. Aku ada di sana karena cintamu. Cinta yang membuatku meninggalkan segalanya. Tapi ketika aku menyadari, cinta itu sudah tidak ada lagi. Mengapa aku harus memaafkanmu? Mengapa aku harus menerimamu? Iman. Emaan, aku hanya mengatakan itu saat sedang marah. Apa jaminannya tentang hal itu? Bahwa kamu akan, jangan ceraikan aku dalam keadaan marah. Itu tidak akan terjadi. Hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Itu semua karena situasi kita. Mendengarkan. Lihat, Anjuman masih tinggal bersamaku di rumah. Anjuman tinggal di sana dengan status istrimu di sana. Dia sebenarnya orang bodoh dan menjadi budakmu. Dia ada di sana menghadapi kekejaman dari kamu dan ayahmu. Imaan, tolong mendengarkan. Kami tidak bersama ayah sekarang. Dan aku tidak bersamamu. Silakan. Tolong, maafkan aku. Apakah kamu akan pergi dari sini atau tidak? Imaan, tolong. Tolong, maafkan aku sekali ini. Emaan, apa ini yang terjadi? Iman. Tolong coba untuk mengerti. Sekarang kita harus menemukan putri kita bersama. Bukan milik kita. Dia milikku. Dia hanya milikku. Kau mengusirku bersama putrimu. Sudah kubilang, itu kesalahanku. Silakan. Sebenarnya itu adalah kesalahanku. Demi dirimu aku tinggalkan segalanya. Dan datang ke sini. Untuk didorong dan berkeliaran. Sejauh yang aku tahu, silakan pergi dari sini. Dan janganlah kecuali apapun yang baik dariku. Tolong hargai sayang. Dia malu. Inilah sebabnya dia datang kepadamu. Paman, tolong jangan bicara di sela-sela pembicaraan. Mungkin, inilah alasan kamu membawaku ke sini. Minta dia pergi dari sini. Jika dia tidak pergi dari sini, kalau begitu aku akan pergi. Dan jika aku mengatakan itu, aku akan mati tanpamu saat itu. Lalu pergi dan mati. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Pergi dari sini. Ya, Ibu. Dengan baik. Salman datang ke sini. Salman.
Mengapa dia mengunjungimu? Dia datang untuk bertanya padaku, apa yang sudah kamu katakan padaku? Baiklah. Jadi dia datang untuk menanyakan hal itu padamu pada hari itu. Mengapa Anda pergi ke Hyderabad? Benarkah begitu? Dia menanyakan hal itu. Mengapa kamu mengembalikan Zoha hari itu? Kemudian, Mama, apa katamu? Aku sudah mengatakan itu. Saya punya beberapa pekerjaan penting karena itu. Saya pergi ke Hyderabad. Kemudian, Lalu apa? Aku bilang padanya kalau ibu mertuaku sedang tidak enak badan. Aku pergi untuk bertanya tentang kesehatannya. dan apakah dia menanyakan hal lainnya? Tidak, dia tidak melakukannya. Tapi, tolong beritahu saya apa masalahnya. Ibu, aku akan memberitahu ketika waktu yang tepat tiba. Jangan ganggu aku. Mendengarkan. Tuan, ini kartunya. Tuan, orang-orang ini punya bisnis ekspor. Cabang utama mereka ada di New York. Mereka mengekspor buah-buahan dan sayuran. Inilah mengapa mereka membutuhkan tanah ini. Berapa mereka membayar? Penuh 100 krores. Mungkin mereka sangat menyukai tempat itu. Mungkin mereka mendapatkan kesepakatan yang mereka inginkan. Kapan ini akan diselesaikan? Mereka akan memberikan 10 krores sebagai uang jaminan. Sisanya dalam 2-3 hari. Mengapa tidak segera? Tuan, mereka ingin mengunjungi daratan terlebih dahulu. Mereka akan membayar setelah itu. Oke. Uangnya harus diberikan besok. Baiklah, Tuan. Bisakah saya pergi? Ya. Nasiruddin, karenamu aku harus menjual tanahku. Pembayaran untuk ini. Kamu harus membuat sesuatu dari hidupmu sekarang. Apakah kamu makan sesuatu? Ya, Berapa lama Anda akan berduka seperti ini? Ketika seseorang yang kita sayangi pergi, itu menyakitkan, tapi orang yang hidup harus menjalani hidupnya. mungkin kesedihan atas orang itu tidak bisa hilang. Tapi, ya, saya khawatir tentang satu hal. Ibu tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri selamanya. Mengapa kamu khawatir tentang ibu? Aku di sini untuk menjaganya. Apa yang sedang kamu lihat? Saya sedang berpikir bahwa aku harus mengirim ibu ke Islamabad selama beberapa hari. Kakaknya ada di sana. Dia akan mendapat perubahan. Baiklah, itu baik-baik saja. Bisakah saya minta secangkir teh? Ya,
Saudari. Dengan baik. Apakah saudara Afak memberitahumu apa saja? Maksudku adalah mengatakan, apakah saudara Afak sudah berbicara dengan Salman? Dia bilang dia akan bicara hari ini. Saudari. Apapun yang dia bicarakan, tolong beritahu aku tentang hal itu. Jangan khawatir, Afak adalah orang yang bertanggung jawab. Dia akan menanganinya. Kakak ada di sini. Dan jika aku mengatakan itu, aku akan mati tanpamu. Kemudian, Lalu pergi dan mati. Dan bahkan jika kamu mati, itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Apa yang terjadi, Afak? Saudaraku Afak. Apakah ada berita buruk apa yang kamu miliki? Kakak, kamu harus. Saya pikir kamu harus bertanya. Tolong beritahu aku dengan cepat. Aku menunggumu di kamar. Apa itu, sejauh pengetahuan saya? Apakah semuanya baik-baik saja? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Kenapa kamu menangis? Aku belum pernah melihatmu menangis. Tolong beritahu aku apa itu. Tolong katakan sesuatu. Aku jadi gugup. Apa yang telah terjadi? aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku lelah. Mengapa? Apakah kamu bertemu Emaan? Paman meneleponku. Dia kembali dari Inggris. Dia ingin datang dan berkunjung, tapi aku menghentikannya. Bu, aku mau itu. Anda harus pergi ke Islamabad selama beberapa hari. Bagaimana Anda bisa berpikir demikian? Bahwa saya akan meninggalkan rumah ini dan pergi ke Islamabad. Kenangan ayahmu ada di rumah ini. Aku tidak bisa meninggalkan kenangan ini dan pergi. Untuk tetap terhubung dengan kenangan ayah, kita tidak perlu tinggal di rumah ini. Kita tidak akan pernah melupakannya. Tidak juga kamu, bukan aku juga.
Anda akan mendapat belasungkawa jika Anda pergi ke Islamabad. Ucapan belasungkawa ini sangat baik untuk memberi kekuatan. Kamu bisa mengatakan apa saja. Tapi aku ingin tetap terhubung dengan kesedihan ini. Aku tidak ingin memisahkan diriku. Ibu, aku tahu kesedihannya. Sangat besar bagi kita berdua. Tapi aku ingin kamu keluar dari kesedihan ini. Untuk saya. Besok pagi, kamu akan pergi ke Islamabad. Silakan. Maukah kamu pergi bersama ibu ke Islamabad? Ya, Untuk berapa hari? saya akan kembali setelah 2-3 hari. Aku akan mengantarmu ke rumah ibumu besok. Tidak, aku tidak akan pergi kemanapun. Mengapa? Apakah kamu akan tinggal sendiri? Aku bisa hidup sendiri. Tapi aku tidak ingin kamu hidup sendirian. Mengapa? Ini rumahku dan ada pembantuku. Dan aku bisa mengurus diriku sendiri dengan baik. Aku katakan padamu, aku akan mengantarmu ke rumah ibumu besok.